Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hening. Para sahabat peziarah dari debu ke api perutusan, marilah kita menenangkan hati sejelat. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan, dan dengan cinta kasih mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Hadirkan diri di hadapan Tuhan yang hidup, yang melihat kita apa adanya, dan tetap memanggil kita dengan kasih. Pada Selasa Pekan Paskah 4 ini, kita mendengar sabda Tuhan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Sabda Tuhan adalah fondasi utama doa kita hari ini. Mari kita awali renungan hari ini dengan doa pembukaan. Bapa yang Maha Kuasa, di tengah badai ketidakpastian dunia, aku berlindung pada tangan-Mu. Berilah aku ketenangan batin, karena aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut aku dari kasih-Mu. Amin. Injil Yohanes mengantar kita ke perayaan Pentahbisan di Yerusalem. Di tengah suasana religius yang ramai, orang-orang bertanya kepada Yesus dengan nada yang menuntut kepastian. "Jika Engkau Mesias, berterus teranglah." Dan Yesus tidak pertama-tama memberi argumentasi yang rumit. Ia mengarahkan mereka kembali kepada relasi. Mereka tidak percaya bukan karena kurang bukti semata, melainkan karena hati mereka belum terbuka untuk mendengar suara gembala. Ini sangat dekat dengan hidup kita. Seringkali Tuhan sudah berbicara, tetapi batin kita terlalu bising. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Kata mendengarkan di sini bukan sekedar menangkap bunyi, melainkan membiarkan sabda itu masuk, menata, dan mengubah arah hidup. Lalu Yesus menambahkan, "Aku memberi mereka hidup kekal, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku." Betapa indah! Ini bukan iman yang rapuh, melainkan iman yang bersandar pada genggaman Tuhan sendiri. Kita sering merasa hidup kita dipegang oleh banyak hal: pekerjaan, keluarga, luka, rencana, ketakutan. Tetapi Yesus berkata, "Engkau berada di tanganku." Nah, di sini renungan utama kita menjadi sangat pastoral. Tuhan bukan hanya meminta kita mengerti ajarannya, tetapi percaya bahwa hidup kita aman dalam kasih-Nya. Ketika Yesus bersabda, "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada semuanya, dan Aku serta Bapa adalah satu," Ia sedang membuka misteri relasi ilahi. Kasih Bapa yang menyerahkan, kasih Putra yang menjaga, dan Roh yang menghidupkan. Jadi, keselamatan kita bukan hasil usaha rohani kita sendiri. Keselamatan adalah karunia. Tugas kita ialah tinggal dalam suara itu, tetap dekat dan belajar taat. Bacaan dari Kisah Para Rasul memperluas horizon itu.
Karena penganiayaan, para murid tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Tetapi di mana tampaknya ada dispersal, di situ justru sabda Tuhan berbuah. Mereka mewartakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, melainkan juga kepada orang Yunani. Barnabas datang melihat kasih karunia Allah, lalu bersukacita dan menasehati mereka supaya tetap setia kepada Tuhan. Lalu Saulus dibawa ke Antiokhia, dan di sanalah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ah, luar biasa! Identitas Kristiani lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari kesetiaan pada misi di tengah perpindahan, luka, dan tantangan. Mazmur 87 menambahkan nada syukur tentang Sion, kota Allah yang melahirkan banyak bangsa. Dari sana kita belajar bahwa Allah tidak membatasi rahmat hanya pada satu kelompok. Ia membangun gereja yang merangkul, yang mengundang, yang mengumpulkan anak-anak Allah dari segala bangsa. Maka, ketika kita mendengar Injil Gembala yang baik, kita juga diajak melihat bahwa domba-dombanya bukan hanya mereka yang mirip dengan kita, tetapi semua yang mau mendengar suaranya. Ini penting sekali dalam dunia yang mudah memecah, mengelompokkan, dan mencurigai yang berbeda. Sekarang, saya ingin mengajak kita masuk melalui 3 jendela rohani. Jendela pertama, Ignatian. Bagaimana menata batin? Santo Ignatius mengajar kita untuk membedakan suara-suara yang datang kepada hati. Tidak semua suara adalah suara Tuhan. Ada suara yang menenangkan namun meninabobokkan. Ada suara yang keras namun menyesatkan. Discernment berarti belajar bertanya, mana yang membawa aku lebih dekat kepada Tuhan? Mana yang membuatku lebih bebas, lebih jujur, lebih mengasihi? Dalam Injil hari ini, suara Yesus jelas. Ia mengenal kita, kita mengenalnya, dan kita dipanggil mengikutinya. Jadi, pertanyaannya bukan hanya apa yang aku inginkan, melainkan suara mana yang sedang membentuk keinginanku. Ignatius juga berbicara tentang magis, memilih yang lebih demi kemuliaan Allah. Bukan ambisi kosong ya, melainkan keberanian untuk tidak berhenti pada yang minimal. Jika Kristus memberi hidup kekal, maka hidup kita tidak boleh dijalani asal-asalan. Kita ditantang menata afeksi. Jangan lekat tak teratur pada pujian, kontrol, gengsi, atau rasa aman palsu. Kalau hari ini saya cemas, mungkin perlu bertanya dengan jujur, suara siapa yang sedang saya ikuti? Apakah suara Yesus yang membebaskan, atau suara ketakutan yang membuat saya kecil? Jendela kedua, Fransiskan. Bagaimana merawat relasi dengan sesama dan semesta? Santo Fransiskus Assisi mengajarkan bahwa dunia ini adalah rumah kita bersama, bukan ladang untuk dikuasai. Kisah-kisah para rasul memperlihatkan gereja yang bergerak keluar, melampaui batas etnis, budaya, dan kebiasaan. Itu sangat Fransiskan, menjadi saudara bagi siapapun. Ketika Barnabas melihat kasih karunia Allah dalam komunitas baru di Antiokhia, ia tidak curiga dulu. Ia bersukacita. Waduh, ini sikap yang kita butuhkan hari ini. Jangan cepat menutup hati terhadap karya Tuhan di tempat yang tidak kita duga. Dan dari Fransiskus, kita juga belajar pertobatan ekologis. Jika kita sungguh percaya bahwa semua berasal dari Allah, maka cara kita memperlakukan sesama,
tubuh kita, waktu kita, dan bumi kita pun harus berubah. Gembala yang baik tidak membentuk domba-domba yang serakah. Ia membentuk umat yang sederhana, damai, dan bersyukur. Maka mengikuti suara Kristus juga berarti hidup lebih ramah kepada keluarga, kepada orang kecil, kepada ciptaan. Cinta kepada Tuhan tidak pernah jauh dari cara kita menyentuh dunia. Jendela ketiga, I Thirst, Jalan Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus disalib berkata, "Aku haus." Dahaga itu bukan hanya dahaga fisik, melainkan dahaga akan cinta, akan jiwa-jiwa, akan tanggapan kita. Jika hari ini Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku," maka salah satu jawaban paling nyata ialah memuaskan dahaganya lewat kasih konkret. Teresa mengingatkan kita bahwa Yesus hadir dalam rupa mereka yang termiskin dari yang miskin, yang kesepian, yang diabaikan, yang lapar perhatian, yang haus kehadiran. Jadi pertanyaannya sederhana namun tajam. Siapa yang hari ini menunggu aku datang sebagai tanda kasih Kristus? Saya teringat sebuah kisah sederhana. Paduan suara jalanan. Di sebuah lampu merah, dua pengamen jalanan yang biasanya berebut wilayah kekuasaan terpaksa berteduh di bawah halte yang sama karena hujan badai. Keduanya memegang alat musik yang berbeda. Yang satu membawa gitar tua, yang satu membawa harmonika. "Mau coba lagu baru?" tanya si pemain gitar setelah keheningan yang lama. "Boleh, asal kamu tidak egois dengan kunci gitarmu," jawab si pemain harmonika. Mereka mulai bermain. Awalnya sumbang, tapi lama-lama nada gitar dan harmonika itu menyatu menjadi melodi yang sangat indah. Orang-orang yang berteduh di sana ikut tersenyum. Ternyata, kalau kita berhenti berebut wilayah dan mulai mendengarkan nada masing-masing, lagunya jadi enak ya, bisik si pemain gitar. Dalam kacamata Ignatian, keduanya melalui bermain bersama menjadi mampu menata batin masing-masing. Dalam kacamata Fransiskan, relasi keduanya menjadi pulih dengan kesadaran baru bahwa bila bersama, keduanya menjadi melodi yang menyatu setelah melalui proses saling memberi dan menerima. Dalam kacamata I Thirst, keduanya menghibur Kristus yang haus cinta karena mereka berhenti saling mencurigai dan menghakimi. Maka mari kita pendalami. Pertama, apakah saya sungguh mengenali suara Yesus di tengah banyak suara yang membingungkan? Kedua, apakah saya membuat ruang bagi persaudaraan atau justru membangun jarak, prasangka, dan sikap menutup diri? Ketiga, siapakah yang hari ini menjadi wajah Kristus yang haus, yang memohon perhatian saya? Kalau saya jujur, mungkin Tuhan sedang berkata lewat orang yang sulit, lewat tangis yang saya abaikan, lewat ciptaan yang saya eksploitasi, atau lewat hati saya sendiri yang lelah dan butuh dipulihkan. Masyarakat modern seringkali dihantui oleh rasa tidak aman, takut akan resesi, takut akan hari tua, atau takut kehilangan status. Dan mengatasi semua itu dengan mencoba membangun benteng rasa aman lewat akumulasi harta benda. Namun, Paskah menawarkan keamanan yang berbeda, keamanan yang berakar pada penyerahan diri ke dalam tangan Bapa. Iman tidak menghilangkan badai, tetapi memberikan jangkar yang membuat jiwa tetap tenang karena kita dikenal dan dijaga secara ilahi. Dan sekarang, pertanyaan reflektif untuk langkah konkret hari ini. 1. Suara apa yang paling sering membentuk keputusan saya akhir-akhir ini?
Suara Tuhan, suara ego, atau suara ketakutan? 2. Tindakan sederhana apa yang bisa saya lakukan untuk merawat persaudaraan? Misalnya, meminta maaf, mendengarkan dengan lebih sabar, atau mengurangi kata-kata yang melukai. 3. Kepada siapa saya bisa menghadirkan kasih yang nyata? Orang sakit, keluarga yang lelah, rekan kerja yang tertekan, atau seseorang yang merasa tidak dianggap. Pilih satu langkah saja, tetapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengenal kami dan tidak pernah melepaskan kami dari tangan-Mu. Ajarilah kami mendengarkan suara-Mu di tengah hiruk-pikuk hidup, menata batin seperti Santo Ignatius, mengasihi saudara-saudari dan menjaga ciptaan seperti Santo Fransiskus, serta memuaskan dahaga-Mu dalam diri mereka yang paling kecil seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Berilah kami keberanian untuk mengambil langkah konkret hari ini, lebih hening, lebih ramah, lebih setia, dan lebih murah hati. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.